Gila, Juli 2026 ini laptop Ryzen 3 doang harganya tuh udah nyentuh 8 jutaan. Tadinya gue mau bikin rekomendasi laptop di bawah 10 juta, tapi ngelihat kenaikan harga yang sangat tidak ngotak, jadi udahlah skip aja lah. Mending lompat ke 11 sampai 15 jutaan karena bisa dapat laptop yang punya performa jauh lebih reliable, powernya lebih gede buat kerjaan maupun gaming maupun productivity yang lain. Jadi mari kita mulai saja videonya. Oke, halo ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawanku semua yang sedang menonton video ini. Baik lagi di Pems Channel. Sekali lagi gue mau ingatkan ya, setelah video-video kemarin gue sempat juga ngingetin, kita harus jujur-jujuran di awal, lupakan harga laptop 2-3 tahun lalu. Sekarang kita hidup di era new normal industri teknologi yang bikin adanya pergeseran harga laptop cukup signifikan dan bikin dompet kita semua menjerit. Penyebabnya banyak. Gua udah jelasin di video yang ini nih. Kalian bisa cek videonya di situ ya. Terus sebagai konsumen kita harus gimana? Nimbun laptop kah? Ya kali, dikira nimbun minyak goreng atau bansos. Gak gitu konsepnya. Cara yang paling bijak sekarang adalah beli sesuai kebutuhan saat ini juga. Jangan ditunda kalau emang butuh buat nyari duit dan ada duitnya. Karena kalau misalkan belum ada duitnya jangan ngutang ya teman-teman ya. Dan kenapa gua bilang jangan tunda kalau ada duitnya? Karena nunggu harga turun di situasi kayak gitu ibarat nunggu harga dolar ke 6.500 rupiah lagi kayak zaman Habibie dulu. Itu sesuatu yang sangat fana di tengah harga dolar yang sempat nyentuh 18.000 kemarin dan ya di Konoha sekarang Pemimpinnya mantap sekali. jadi ayo kita bangun dari kefanaan tersebut. Nah, di rentang harga 11 sampai 15 jutaan ini kita bakal update laptop-laptop yang secara value masih masuk akal dan bisa dipilih di tahun 2026. Kita mulai dari entry point di harga 10 sampai 11 jutaan kecil. Ada kontestan yang Asus bawa, yakni Asus TUF Gaming A15 yang pakai Ryzen 7 7445HS dengan konfigurasi 6 core 12 thread yang ditemenin sama GPU RTX 3050 4GB dengan TGP up to 75W. Kenapa laptop ini masuk list? Karena ini adalah opsi paling aman buat lu mahasiswa teknik ataupun content creator pemula yang butuh durabilitas tinggi tapi budgetnya mepet. Kita semua tahu sasis TUF ini udah terkenal badak. Prosesor Ryzen 7 seri HS ini juga punya efisiensi daya yang bagus banget buat dibawa ke kampus tanpa harus konstan nyari colokan juga bisa. Kelebihan laptop ini pertama durabilitas standar militer, opsi upgrade RAM gampang, ini ada 2 slot SODIMM yang bisa disuntik ataupun ditambah sampai 64 GB walaupun harga RAM-nya sangat mahal sekarang. Dan garansi resmi Asus 2 tahun yang udah bagus banget dengan banyaknya service center di Indonesia. Kekurangannya apa? Layarnya bro, color gamutnya masih 62,5% sRGB doang. Jadi kalau lu kerjanya buat color grading serius, ini wajib colok monitor eksternal. Plus RAM bawaannya yang versi terendah ini cuma 8GB doang, single channel. Jadi pas beli, kalian saran gua langsung upgrade ataupun minta tokonya buat nambahin RAM jadi 16GB dual channel biar performanya lebih maksimal dan optimal gitu kan. Untuk performa game kompetitif kayak Valorant ataupun Dota 2 bahkan di beberapa game AAA ini udah lebih dari cukup ya. Dan gua pastikan di SKU ini harusnya udah nggak ada lagi isu wifi yang matot karena posisi antena wifi nya udah dipindah nggak di dekat SSD lagi. Nah tapi gimana kalau lu nyari laptop yang bukan buat gaming? Lu adalah mahasiswa yang mobilitasnya tinggi atau pekerja kantoran yang butuh laptop kerja super tangguh. Di harga 11 jutaan ada Asus ExpertBook PM1403 CDA. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 150. Ini prosesor dengan penamaan baru AMD ya, yang aslinya adalah rebranding dari Ryzen 5 7535HS yang punya 6 core 12 thread dan pakai eGPU Radeon 660M dan RAM-nya langsung 16GB DDR5 plus masih bisa di-upgrade sampai 64GB. Ini agak langka nih di zaman sekarang ya. Laptop 14 inch yang RAM-nya udah 16GB dan nggak disolder karena laptop-laptop zaman sekarang kebanyakan pada disolder ya, mau yang non gaming maupun gaming gitu. Value utama laptop ini bukan cuma di performa tapi di durabilitas dan reliabilitas. Ini laptop udah tersertifikasi military grade dan punya fitur yang cukup gila di kelas harganya. Ya ini keyboardnya spill resistant alias anti air.
Lu yang ngikutin PEMS Channel dari agak lama pasti tahu ya, kita pernah bikin video eksperimen numpahin air segelas ke atas keyboard laptop ini, dan dia tetap hidup normal, nggak mati dan tetap nyala gitu, dan bisa dipakai harian biasa aja kayak nggak kenapa-napa gitu kan. Setelah dilap nyala lagi gitulah. Selain itu, kelebihan lain laptop ini adalah dia punya garansi yang udah 3 tahun di cover sama Asus, yang bukan cuma 1 tahun ataupun 2 tahun doang. Tapi laptop ini juga tentu masih punya kekurangan, termasuk layarnya yang masih standar aja. Panelnya tuh IPS dengan 45% NTSC aja, jadi warnanya tuh agak flat, kurang cocok kalau dipakai untuk editing foto profesional. Tapi buat lihat dokumen Excel ribuan baris ataupun buat ngoding berjam-jam, ini udah cukup kok si layarnya. Dan menurut gua ini adalah investasi terbaik buat kalian yang ketika pakai laptop ataupun punya laptop tuh orangnya tuh agak ceroboh ya, dan sering kerja sambil ngopi ataupun minum air terus tumpah gitu. Ini satu investasi yang menarik. Naik ke kelas 12,7 jutaan, ada Acer Nitro Lite 16 NL1671G. Prosesor pakai Intel Core 5 210H, tapi dengerin, ini RTX 3050-nya yang ada di laptop ini variannya tuh yang 6GB, bukan yang 4GB lagi. RAM bawaannya juga udah langsung 16GB dual channel. Menurut gua ini laptop paling cocok buat kalian yang perfeksionis soal visual tapi budgetnya nggak nyampe 14 jutaan. Layarnya udah 16 inch dengan aspek rasio 16:10 WOXGA dan udah 180 Hz, bukan sekedar 144 Hz doang, dan udah 100% sRGB. Di harga 12 jutaan dapat layar sekelas ini tuh bener-bener berkah banget. VRAM-nya juga udah 6GB kan. Jadi dia bakal ngebantu banget saat kita butuh dia untuk performance tinggi saat main game AAA kekinian. Selain itu, kelebihan lain adalah soal build quality Nitro yang saat ini jauh lebih solid di yang baru ini. Kekurangan yang ada di laptop ini salah satunya adalah bobotnya agak berasa dibanding laptop gaming yang bawa embel-embel tipis lain gitu kan. Selanjutnya masuk ke harga 13,2 jutaan ada Lenovo LQ15. Di sini tertulis prosesornya pakai AMD Ryzen 7 170. Buat kalian yang bingung, Bang Ryzen seri apa lagi ini? Kok angkanya cuma 3 digit ditambah awalannya tuh 1 gitu. Buat yang belum tahu, Ryzen 7 170 ini adalah bagian dari skema penamaan baru AMD yang sebenarnya ini adalah rebranding dari AMD Ryzen 7 7435HS. Secara performa dia ini setara sama Intel Core i5 13 Gen ya, dan punya konfigurasi 8 core 16 thread yang beneran kencang buat kebutuhan multitasking dan game-game kompetitif. Tapi ada satu catatan yang penting yang wajib lu tahu, prosesor ini nggak punya eGPU alias kartu grafis terintegrasi. Efeknya apa? Efeknya adalah layar laptop lu bakal disuplai terus langsung sama RTX 3050-nya secara konstan dari awal lu pencet tombol power. Imbasnya konsumsi baterainya bakal lebih boros dibanding laptop yang punya eGPU. Jadi ini laptop emang didesain buat lebih sering dicolok ke listrik, bukan buat kerja mobile di cafe seharian tanpa bawa charger. Dan gua mau note juga, saat ini banyak banget oknum toko nakal, bukan Lenovo-nya ya, bukan dari pihak laptopnya tapi pihak toko yang ngejebak konsumen. Gimana ngejebaknya? Mereka ngejual Lenovo Lock Essential tapi ditulisnya lock reguler di judul maupun di deskripsi online. Demi nyari untung gede, bedanya banyak, material sasis, sistem cooling, dan fitur-fiturnya dipangkas di varian Essential ini. Jadi please be smart and be careful. Tanya sedetail mungkin ke penjual sebelum transfer, sebelum check out gitu kan. Tapi laptopnya juga tentu punya kekurangan. Salah satunya adalah RAM bawaannya itu masih single channel aja meskipun udah 16GB. Dan biar dapat performa yang lebih maksimal buat rendering video contohnya ataupun gaming, saran gua tetap harus tambah satu keping lagi biar si laptopnya jalan dengan konfigurasi dual channel. Selanjutnya di harga 14,2 jutaan kita ketemu lagi sama Acer Nitro Lite 16 dengan kode SKU76RN. Bedanya apa sama yang 12 jutaan tadi? Bedanya di otak utamanya. Ini dia ditenagai Intel Core 7 240H yang punya 10 core dan 16 thread dengan bus clock up to 5,2 GHz. Grafis ataupun GPU-nya tetap RTX 3056GB. Dan kenapa lu harus bayar lebih sekitar 1,5 jutaan dibanding versi yang Core 5 tadi? Karena laptop ini ditargetkan buat kalian yang beban kerjanya lebih dominan di CPU bound. Contohnya coding ataupun programming, simulasi teknik ataupun multitasking buka puluhan tab sambil render 3D.
Layar laptop ini tetap dapat yang versi superior juga. Selain itu ya 16:10, 180Hz, 100% sRGB. Jadi tetap bagus yang lainnya, tapi dengan CPU yang jauh lebih ditingkatin gitu loh. Kekurangannya apa? Di harga segini GPU-nya tetap RTX 3050. Jadi kalau ekspektasi kalian dengan nambah duit, performa game AAA di laptop ini otomatis bakal melonjak drastis, kalian salah alamat. Ini investasi lebih ke performa prosesornya, bukan secara general ya. Dan sebelum masuk ke sekte laptop gaming 15 jutaan, gue punya satu opsi laptop thin and light premium kekinian di harga 14 jutaan. Ini adalah Acer Aspire 14 AI Touch. Prosesornya udah pakai AMD Ryzen AI 5 3330. Ini prosesor arsitektur terbaru AMD di tahun 2026 yang udah punya NPU mandiri dengan kekuatan 50 AI TOPS. Makanya laptop ini secara resmi menyandang gelar Copilot Plus PC. RAM-nya udah pakai 16GB LPDDR5X dual channel yang super kencang, plus pakai eGPU Radeon 820M ya. Laptop ini ditargetkan buat kalian mungkin yang jabatannya lebih ke eksekutif muda gitu kan, manajer atau mahasiswa yang butuh asisten AI on device yang instan buat ngerangkum meeting, nyusun strategi bisnis, sampai nyari data lewat Copilot tanpa bikin laptop lemot. Layarnya udah 14 inch, WUXGA, aspek rasio 16:10, 100% sRGB dan udah support multitouch. Lu bisa navigasi langsung pakai jari di layarnya karena ini layarnya layar sentuh gitu kan. Begitu. Kekurangannya laptop ini apa? RAM-nya pertama udah disolder LPDDR5X gitu kan. Jadi lu nggak bisa upgrade RAM di kemudian hari. Tapi untungnya dia udah bawaannya udah cukup gede ya, 16GB. Jadi aman buat beberapa tahun ke depan. Dan karena ini laptop bukan laptop gaming, dia belum punya discrete grafik ya. Jadi untuk kalian yang berekspektasi untuk main game AAA di sini, ya skip aja ya. Mending ambil laptop gaming sekalian yang secara performa lebih kenceng tapi komprominya adalah lebih berat. Nah sekarang kita masuk ke kasta tertinggi di video kali ini, sekte RTX 4050 di harga 15 jutaan. Di sini ada dua kontestan dengan filosofi yang bertolak belakang. Pertama ada Axio Pongo 750 di harga 15,9 jutaan dan MSI Titan 15 B13VE di harga 15,1 jutaan rupiah. Mari kita bahas Axio Pongo 750 dulu. Gue suka pendekatan brand satu ini ya. Mereka nggak jualan nasionalisme yang kringe di laptop gaming mereka, tapi mereka ngasih apa yang konsumen butuhin. RTX 4050 6GB yang dikombinasiin dengan Intel Core i7 13620H. Secara performa murni ataupun raw performance, ini adalah monster di list kita hari ini. Mau dibahas game Cyberpunk pakai fitur DLSS 3 frame gen, sanggup gitu kan. Mau main Hogwarts Legacy ya gas aja gitu kan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar dengan performa yang kenceng di kelasnya ini. Kekurangannya yakni layarnya masih standaran aja, 60-an sRGB doang skala gambutnya, dan memori bawaannya masih DDR4 bukan DDR5 kayak kompetitor globalnya. Tapi cooling dan portnya gimana? Ini rame banget sampai ada mini display port segala yang sebenarnya sudah sangat tidak kita butuhkan di tahun 2026 ini gitu ya. Sekarang kita bandingin sama MSI Titan 15 B13VE di harga 15,1 jutaan. Ini tercatat sebagai laptop yang punya GPU RTX 4050 paling murah di pertengahan tahun 2026 ini. Selain itu dia tuh harganya terlihat stabil dari bulan Mei ya, nggak ada kenaikan yang signifikan banget untuk SKU laptop ini. Prosesornya pakai Intel Core i5 13420H dengan RAM DDR4 dual channel bawaannya. Terus kelebihan utama MSI Titan 15 ini salah satunya adalah dia diklaim tipis. Nggak ringan banget, nggak tipis banget, cuma ya cukup tipis dan cukup ringan menurut gua ya. Nggak segitunya tipis sih sebenarnya. Bobotnya ya tengah-tengah juga, nggak berat banget tapi nggak ringan banget, di angka 1,8 kg. Untuk mobilitas tinggi ya cukup oke lah ya. Dan nama besar MSI buat sebagian orang ngasih rasa percaya diri lebih buat sebagian orang. Kekurangannya apa? Lu harus tahu kalau laptop ini cuma pakai single fan doang dengan TGP GPU yang dilimit di 45 watt doang. Alhasil performa RTX 4050-nya nggak bakal selepas ataupun setinggi si Axio Pongo maupun laptop gaming lain yang pakai 4050 yang TGP-nya lebih tinggi.
dan punya sistem cooling dual fan gitu kan. Dan kesimpulan di segmen 15 juta ini, bukan kesimpulan akhir ya, kesimpulan di segmen 15 juta, menurut gua kalau lu tipikal orang yang performance driven, bodo amat sama ketebalan laptop, yang penting game rata kanan dan kerjaan cepet kelar, ambil yang Pongo 750. Tapi kalau lu adalah pekerja kantoran ataupun mahasiswa yang sering dinas keluar kota, butuh laptop yang gak terlalu berat dan agak enteng dan bisa diajak nge-game tanpa bikin pundak encok, MSIT 15 mungkin jadi jawaban. Lalu kesimpulan akhirnya, ini merecap semuanya gitu ya. Di era new normal sekarang, new normal industri hardware tahun 2026 ini, ya pinter-pinterlah jadi konsumen ya. Jangan cuma terpaku sama satu aspek. Butuh layar bagus buat konten, ambil laptop yang layarnya bagus gitu kan, kayak Acer Nitro Lite. Butuh garansi paling aman Sentosa, Lenovo LOQ solusinya. Butuh yang durable banget, anti air, Expertbook mungkin bisa jadi pilihan. Butuh yang performa gamingnya paling tinggi di budget yang mepet, mungkin Asus TUF Gaming ataupun Axio Pongo 750 bisa jadi solusi. Meskipun ya ODM gitu kan. Yang anti sama ODM ya mungkin bisa skip aja. Yang tertarik ya monggo. Gua sendiri, gua nggak yang anti ODM sih jujur ya, karena selama itu produknya bagus, mau brandingnya lokal ataupun global, ODM atau OEM, kalau gua sih ya pakai aja selama produknya bagus. Kalau kalian komen coba di bawah ya. Dan gak usah ngerasa paling benar, karena nggak ada yang salah sama keyakinan anti ODM dan keyakinan terbuka akan ODM. Gak usah salah-salahan bro ya. Begitu ya teman-teman. Ribut aja terus gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil benchmark game-game berat, uji temperatur suhu pas full load, dan pengujian baterai lengkap dari masing-masing SKU laptop yang gua sebutin tadi, gua udah masukin link video review lengkapnya. Itu terpisah ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat dukung kami. Kunjungi terus pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi di bidang IT, handphone, dan kawan-kawannya. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.